Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SLB Negeri 2 Indramayu, Kabupaten Indramayu. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama Ibu Atik Wahyuni SPD. Beliau sebagai guru kelas 6 SDLB Tunarungu di SLB Negeri 2 Indramayu. Selamat siang Bu Atik. Selamat siang Bu. Mangga Ibu bisa perkenalkan identitas Ibu. Ya, saya Atik Wahyuni, guru kelas SDLB kelas 6 untuk kekhususan tunarungu. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalan yang Ibu sampaikan. Hari ini saya akan melakukan supervisi kelas, di mana kegiatan tersebut dilakukan melalui 3 tahap ya Bu. Yang pertama ada praobservasi, ada observasi dan pasca observasi. Tujuan dari supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran, kemudian percakapan praobservasi yang dilakukan juga sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Baik Ibu, kita mulai ya untuk sesi praobservasi yang pertama. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Ya, untuk pembelajaran pada mata pelajaran matematika tujuannya adalah anak dapat mengetahui alat ukur baku dan tidak baku. Kita kerucutkan pada mengukur panjang dan pendek benda, tinggi dan rendah benda. Jadi khusus pada 2 itu dulu untuk pembelajaran besok. Iya, terima kasih Ibu. Berarti untuk tujuan yang dicapai itu untuk mengetahui alat ukur baku dan tidak baku dan tinggi rendah benda ya Bu. Terus yang kedua yang saya tanyakan itu area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti Bu? Area pengembangannya yang pertama pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang apa saja alat ukur baku dan apa saja alat ukur yang tidak baku. Dan untuk keterampilannya, siswa bisa menggunakan alat ukur baku seperti penggaris, meteran, dan sebagainya. Iya. Berarti lebih ke konteks ya Bu? Ya, kontekstual, ya kontekstual juga. Kemudian strategi apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti Bu? Strateginya terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi biar bisa digunakan siswa nantinya ketika sudah terjun ke masyarakat. Iya. Terus model pembelajaran apa yang ingin Ibu gunakan? Untuk modelnya contextual learning. Siswa setelah disimulasikan langsung mengukur benda-benda yang ada di lingkungan kelas. Terus metode apa yang Ibu gunakan Bu pada saat pembelajaran nanti? Iya, metodenya yang pertama demonstrasi, guru mendemonstrasikan dulu, lalu ada simulasi, tanya jawab, dan terakhir penugasan secara mandiri. Baik, selanjutnya media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran nanti? Untuk media satuan bakunya menggunakan penggaris dan meteran. Untuk yang tidak bakunya menggunakan alat tubuh anak itu sendiri, yaitu jengkal tangan. Berarti ada media bantu dan media langsung di anak tersebut ya? Kapan Ibu pelaksanaannya dalam kegiatan pembelajaran nanti? Rencananya kapan? Untuk rencananya dilaksanakan pada hari Selasa pada jam pertama, kedua, dan ketiga itu untuk pengetahuan demonstrasinya. Jam ke-4, 5, 6 untuk anak praktek langsung mengukur benda-benda di kelas. Di kelas mana Bu? Di kelas 6 tunarungu. Ya. Baik. Terima kasih Ibu, tadi penjelasannya luar biasa ya. Saya ulas sedikit lagi tentang
strategi apa yang akan Ibu gunakan tadi berintegrasi dalam kehidupan siswa. Itu bagus sekali, apalagi anak tunarungu ya Bu, yang perlu dikontekskan langsung dengan kehidupan sehari-harinya. Kemudian model yang digunakan adalah contextual learning, yaitu model pembelajaran langsung, di mana siswa tersebut terlibat langsung atau melakukan praktik ya Bu dalam pembelajaran tersebut, dan adanya metode demonstrasi, simulasi, tanya jawab, dan penugasan. Itu sangat sesuai dalam pembelajaran yang akan Ibu rancang nanti. Terus media yang digunakan adalah media yang konkret, penggaris dan meteran, juga mudah didapat. Terus juga ada jari tangan anak yang bisa digunakan, itu bagus juga untuk bahwa dia supaya mengetahui berapa sih misalkan jarak atau alat ukur, bukan hanya penggaris saja tapi dia juga bisa menggunakan jempol atau jari-jari tangan dia. Kemudian untuk besok kegiatannya yaitu nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya, izin nanti saya akan melakukan supervisi kelas bersama Ibu Atik dan juga anak-anak tunarungu. Saya akan melakukan observasi dengan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama pembelajaran di kelas Ibu. Kemudian setelah observasi nanti kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu pasca observasi. Sebelum kita akhiri, saya ingin menanyakan ke Ibu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi kita hari ini. Jadi setelah percakapan pra-observasi, saya jadi lebih mendapat gambaran apa yang akan saya lakukan besok, lebih ke step-step pengajarannya, mulai dari demonstrasi terlebih dahulu, lalu kita simulasikan bersama dengan anak-anak, lalu anak-anak diberikan tanya jawab, bagaimana, apakah kalian bahagia apa tidak, agar suasana kelas menjadi lebih, anak-anak lebih semangat lagi. Terus yang terakhir penugasan agar anak-anak lebih mandiri. Ya, berarti merefleksikan ke anak-anak ya, bagaimana pembelajaran hari ini. Semoga nanti pembelajarannya berlangsung lancar dan anak-anak bisa senang dan bahagia gitu mengikuti kegiatan pembelajaran besok ya Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dalam percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu dalam kegiatan observasi besok dan pasca observasi dalam kegiatan berikutnya. Demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu tag mana? Ya nanti dijatuh. Coba kita lihat dulu. Ada yang tahu ini namanya apa? Lagi ya? Bukan, gak boleh buat ukur. Apa namanya? Raymond, apa namanya?
Penggaris ya. Penggaris. Ini tulisannya penggaris. Penggaris. Tuh. Penggaris. Lihat ibu. Jangan. Penggaris ya, namanya penggaris. Tulisannya ini ada huruf P, E, F, G, G, A, R, I, terakhir S. Ya, namanya penggaris. Kakinya di penggaris. Ini tulisannya penggaris. Ya, tahu? Oh, semangat. Sini. Duh. Ya, jadi hari ini nih kita akan belajar mengukur berapa panjangnya. Ya, yuk ibu punya benda ini. Coba keluarkan buku kalian. Buku. Raymond, buku. Afia, buku. Di sini aja. Nah, nih lihat. Dah, semuanya ada. Matematika. Buku. Udah semua? Iya. Udah, perhatikan semuanya. Afia, perhatikan. Tuh, lihat. Nah, panjang yang ini lebih tinggi. Ya, lihat. Tuh, ya, lebih tinggi. Yang ini lebih rendah. Betul ya. Jadi buku ini lebih tinggi. Yang ini lebih rendah. Coba untuk membuktikan kita ukur ya. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, ya? Coba. Raymond. Berapa? Nih. Oke, berhenti di angka berapa? Berapa? Angka berapa ini? 20. Betul tadi 25. Ya. Tangan kanan. Dilihat angkanya berapa? Nah, 25. Ya, 25. Nah, ini lebih tinggi 25. Ini buku siapa tadi? Buku tangan. Nanti. Sekarang ibu tulis dulu. Habis 25. Sekarang yang ini bukunya Fadil ya, bukunya Fadil yang lebih pendek. Kita lihat berapa panjangnya. Yang lebih rendah. Fadil berapa ini? 2. Berapa ya?
berapa? Jadi ini ya yang lebih tinggi, yang ini yang lebih rendah. Berapa, Remon? 21. Coba lihat Afia. Berapa Afia? Angka berapa? 20. Oh, menurutmu 20. Ya, enggak apa-apa. Ini lihat Ibu. Remon bilang ini 21. Kalau Rama 20. Mana yang benar? Coba kita buktikan sama-sama ya. Tuh. Ini. Tuh. Yang benar 21. Ya, panjangnya 21. Jadi lebih tinggi bukunya Tamam. Ya, tahu? Tahu? Itu. Coba lihat. Lagi, bandingkan. Tuh. Mana yang lebih tinggi? Mana yang rendah? Tahu? Ini tadi berapa panjangnya? Yang ini yang 21. Tamam. Mana yang lebih tinggi mana? Yang bagus. Ayo Peter. Oke. Yuk. Mana yang lebih rendah? Yang lebih pendek. Mana yang lebih tinggi Afia? Bagus. Sekarang Ria, mana yang lebih pendek? Yang lebih rendah pendek. Tahu ya? Oke, sekarang Ibu punya lagi nih. Tuh. Lihat. Tuh. Ada 2. Oke, kita lihat ada 2. Coba kita ukur. Mana yang lebih tinggi? Mana? Yang lebih tinggi. Ya, itu yang lebih tinggi. Kalau yang lebih pendek, coba kita ukur berapa tingginya. Kali. Tuh, berapa? Berapa? 16. Tahu? Sekarang berapa Afia yang pendek tingginya? Ini dilihat angkanya. Berapa? 11. Sudah tahu? Nah, jadi kalau kita stop. Lihat Ibu. Hadir. Kalau kita mau tahu ukuran tinggi, ukuran panjang, ya bisa pakai penggaris. Penggaris. Kalau bendanya sebesar ini maksimal ya. Tapi kalau bendanya lebih panjang, lebih tinggi, contoh kita akan mengukur meja. Kita ukur meja, lihat. Nggak bisa, ya pakai penggaris bisa, tapi kurang panjang. Oh, pakai jengkal, bagus. Nanti ya pakai jengkalnya. Kalau lebih panjang dari penggaris, Remon, lebih panjang dari penggaris, kita menggunakan, ada yang tahu? Apa namanya? Oh gitu, oke bener. Meteran. Jelek, nggak boleh. Nah, iya betul Remon. Begini cara mengukurnya ya. Ininya ditarik, lihat, lalu kita ukur. Kalau sudah sampai sini, yang hijau, nah, yang warna hijau di bawah. Jadi
Berapa? Bagus, 20. Iya. Tahu? Tahu? 27. Oh, kalau ini? Iya, pinter. Kalau ini 23. Kalau ini 27. Ya. Nah, itu tadi kita mengukur pakai alat. Ya, pakai alat. Ada penggaris, ada meteran. Ya. Itu namanya pakai alat ukur baku. Ya. Baku. Tahu? Sekarang yang dikatakan Fadil tadi, gimana Fadil hitungnya? Pakai apa Fadil? Gimana? Yang gini tadi? Nah, lihat Fadil. Lihat Fadil. Tuh. Raymond, stop. Nanti, ukurnya nanti. Nah, itu namanya jengkal. Stop. Lihat, menghitung benda memakai, lihat Ibu. Tuh. Ini namanya jengkal. Jengkal. Ya. Jengkal. Tahu? Nah, itu satuan tidak baku. Boleh digunakan kalau tidak ada penggaris, ya. Tapi kalau ada penggaris, ada meteran, kita mengukur panjang, mengukur tinggi, itu sebaiknya pakai alat. Kalau tidak ada, misal di rumah tidak ada penggaris, Bu. Oh, ayah punya di rumah. Raymond, di rumah punya. Di rumah punya. Opa. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak apa-apa. Kalau di rumah nggak ada, boleh menghitungnya pakai jengkal. Coba sekarang meja masing-masing dijengkal. Berapa jengkal? Mejanya dijengkal. Berapa jengkal? Coba berapa? Ayo mejanya dijengkal. Contoh, lihat Ibu. Nih. 1, 2, tamam. Lihat Ibu. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Coba mejanya lihat dijengkal dari sini, dari ujung. Jengkalnya dari ujung. Tuh. Nah, ayo tamam, jengkalnya dari ujung. Nah, jengkalnya dari ujung. Coba berapa jengkal? Raymond, berapa? Berapa? Terus. Berapa? 4, Fadil. Coba tamam. Ayo.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Raymond 4, Fadil 4, 6, 7 tadi. 5 sama. Kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Ya kenapa? Iya kenapa? Padahal mejanya sama, tapi punya Tama 6, punya Rama 7 jengkal, punya Abia 5 jengkal. Kenapa tidak sama? Bukan. Kenapa tidak sama? Lemon, kenapa tidak sama? Jengkalnya kenapa tidak sama? Lihat ibu, lihat ibu. Kenapa kalau jengkal tidak sama? Itu karena jengkal itu tidak baku. Ya, jengkal itu tidak baku. Jadi masing-masing orang tidak sama. Ya, tergantung lebar tangan. Ya, tidak sama. Tahu? Jadi cara mengukur panjang, mengukur tinggi itu ada 2, dengan baku dan tidak baku. Kalau yang baku itu kita pakai alat. Tangan, Mike. Pinter. Duduk di atas nak. Ya, nanti kita mengukur. Nanti kita akan ukur pakai 2 cara. Yang satu pakai baku, yaitu pakai ini, penggaris dan meteran. Yang kedua tidak baku, pakai jengkal. Tahu? Contoh ibu yang pertama. Ngantuk. Yang pertama. Sama. Kita akan ukur, lihat ibu. Kita ukur jendela. Yang pertama, ya, ukur jendela. Ini sampai sini. Tahu? Yang kedua, kita ukur meja. Meja, ya, meja. Yang ketiga, kita ukur apa namanya? Itu apa namanya? Apa namanya? Apa Remon? Apa namanya? Lemari. Ya, kita ukur lemari. Iya, nanti sahabat tunggu, nanti kalau sudah ada ya. Oke, kita ukur 3 benda. Yang keempat kita ukur kursi. Yang terakhir kelima kita ukur lebar saja. Kalau panjangnya ketiga, lebar pintu. Lalu satu-satu ya. 2-2 kita bagi 2-2. 2 anak. Bentar. Kelompoknya
Fadil sama Lia. Berdua, ya. Ini diukur berdua. Satunya mencatat. Ini diukur berdua. Yang satu mencatat. Ini diukur berdua. Yang satu mencatat. Tahu? Oke. Yang pertama. Nih. Nanti kalau bendanya besar, ukurnya pakai meteran. Tahu? Tahu? Oke, sekarang boleh. Mau ukur apa dulu? Pintu boleh. Jendela boleh. Nih, papan tulis boleh. Tapi kalau papan tulis, lihat. Kalau papan tulis ukurnya pakai ini ya. Kursi boleh, kursi dulu. Meja dulu juga boleh. Boleh. Ya, boleh. Yuk, diukur. Dah, memang mau ukur apa dulu? Mau ukur apa dulu? Mau ukur apa? Meja, papan, apa pintu? Ya udah, sok meja. Mana meja? Mana meja? Meja mana? Meja mana? Meja. Yuk, ukur meja. Yuk, ukur meja dulu. Temanya ukur meja. Berapa? Mau ukur apa? Apa? Iya, mau ukur apa dulu? Ayo meja dulu sini. Yuk, ya Allah ya Robbi, Nono. Ayo ukur meja dulu. Ukur meja dulu. Udah tahu kelompoknya dua-dua. Ayo kembali duduk. Kelompoknya dua-dua ya. Yuk, sini Tamam sama Raymond. Sini berdua. Ukur meja. Nanti dicatat. Fadil sama Lia duduk sini berdua. Yuk, itu Rama sama itu. Nanti dicatat. Rama ukur apa dulu boleh? Yuk Raymond. Raymond ukur meja. Oh ya, itu belum tulis sini buku ya. Bentar ya, Bu. Nih, Ibu gambar aja nih. Ini nih yang diukur. Tidak berapa. Ukurnya satu-satu ya. Nih, diukur dulu buku berapa. Yuk, Raymond, dibaca. Raymond sama Tamam berdua tugasnya duduk dulu. Ibu kasih tugas dulu. Raymond sama Tamam, dibaca Raymond. Dibaca. Ditulis di buku. Meja, ini diukur ya. Sebentar, lihat Ibu, lihat. Kalau ini diukur pakai meteran. Kalau ini pakai jengkal. 4 jengkal. Ini pakai jengkal. Kalau ini pakai meteran. Tahu? Oke. Keluarkan pensil. Ya, pensil. Ini punya Ibu, pensil Raymond. Mana? Pensil Raymond. Ayo Rama sama Afia berdua.
tugasnya Remon. Apa yang diukur apa dulu Remon? Ayo dikerjakan dulu yang diukur apa? Oke, diukur. Berapa? Diukur pakai ini. Iya diukur nak. Tuh. Yuk mejanya diukur dulu. Di sini. Yuk Fadil sama ini. Yang diukur. Fadil. Ini Fadil yang diukur. Buku. Ibu gambar kamu belum bisa membaca. Terus apa lagi ya? Gelas. Berdua ya sama dia ya. Yang ini jengkal. Yang ini. Ya. Kalau yang ini diukur pakai apa? Garis. Terus meja. Jendela. Sudah 4 ya. Nanti pinjeminnya Remon. Jangan ditulis. Nih. Jangan jalan-jalan. Yuk berdua. Ini kerjasama berdua. Nah, ini tugasnya berdua. Tuh, berdua ya. Yang diukur apa dulu? Ukur apa? Berapa? 60. Yang ini aduh. Yang ini berapa? Berapa? Ya udah ditulis. Ditulis di sini. 60. Ditulis di sini. 60 cm. Ini yang diukur. Tidak permen ditulis. Sudah, stop. Sekarang
lemarinya dicekal dulu. Bagus. Sekarang meja papan tulis berapa? Ya, ayo berdua. Mana? Dibantu temannya dibantu. Bang. Ayo. Buku berapa? Nanti. Ayo. Iya. Rusak mati. Afia lihat ini. Ini lihat berapa? Berapa? Nah, pintar. Pensil. Bisa, pintar Mama. Sekarang dijekal, berapa jekal buku? Nah, nanti gantian, bendera. Mas Hadir, gantian dulu bendera yang dua aja yang dijekal. Berapa? Hei, berapa? 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 Ya, tulis. Kita berdua tulis. Jangan Hadir. Ditulis. Gantian. Ya, yang ini dibaca. Yang ini aja yang ini ya. Yang ini yang nomor 5. Nanti yang ini dulu, yang ini dulu. Jendela. Yang itu. Jendelanya yang sebelah sebelah. Yuk bantu. Yuk coba. Berapa? Dijengkal. Ini berdua. Tuh lihat ini gambar apa? Ini gambar apa? Ayo dijengkal dulu mejanya. Ya, dijengkal. 7, bagus tulis. Di sini. Sekarang gelas. Berapa? Berapa Raymond? Tulis. Udah. Berapa tadi jendelanya? Jendela yang itu aja. Ya. Berapa jengkal tadi jendelanya? Coba dijengkal lagi coba. Coba Rama dijengkal. Iya, salah. Rama dijengkal dulu. Ayo. Berapa? Jendela itu boleh. Dijengkal. Mejanya berapa? 7. Tulis. Sekarang yang ini dijengkal tuh, gelas. Kurang ukur pakai, ya tunggu itu. Berapa? Ditulis. Kamu tadi ukur pakai penggaris berapa senti? Gantian ukur. Udah. Berapa? 70. Ini jendela. Bagus tos berdua. Pinter kerjasamanya sekarang. Pinter ada. Sekarang pakai jengkal Raymond. Ini papan tulis dijengkal. Papan tulis dijengkal. Nah, iya. Papan tulisnya dijengkal. Tuh berdua sama Raymond tuh. Berdua sama Raymond. Bagus. Ayo, masih. Jangan mana jendela.
Yang mana coba? Ibu pegangin. Aduh. Sini, Afia sini. Berapa angkanya? Afia pegangin. Pegangin. 5. Berapa? Angkanya berapa? Kamu kelompoknya Lemon. Sana, ini Afia. Sudah tahu. Berapa? Kamu sama Lemon, kelompoknya Lemon. Oh, berapa? Berapa, Lemon? Berapa? Berapa jengkal? Ayo jengkal lagi, lupa jengkal lagi. Sudah, Fadil, tugasnya sudah selesai. Coba lihat. 4, 5, 6. Sementara meja satu meja belum ini. Berapa? 16. Sini 16. Pakai ini ada. Berapa? Udah berapa? Lihat ini dipegangin apiahnya, bekerja sama. Nah, berapa? Angkanya berapa? Berapa? Oke. Sudah berapa angkanya? Tuh, berapa? Sebentar, ini tuh. Berapa ini? Tahu ditulis. Nah, betul. Di sini, di sini. Sudah selesai semua ya. Keluar. Sudah selesai semua ya. Yuk, pintar. Iya, mantap. Tuh, udah selesai. Tas dulu. Sudah. Sudah. Oh, bagus berdua sendiri. Ibu nilai dulu ya. Stop. Duduk sini. Duduk sini. Coba lihat punya Lemon. Bagus. Nanti buat di rumah, buat PR di rumah ya. Yang bawahnya ini buat PR di rumah. Oke? Udah yuk, lihat Ibu.
Ini namanya apa, Rama? Penggaris. Penggaris. Ya. Kalau di rumah tidak ada penggaris, pakai alat ukur tidak baku, kita pakai jengkal. Ya. Tahu? Oke. Tadi yang Ibu tulis di bawah nih, kayak punya Remon, yang masih 2 ini, ya, dikerjakan di rumah. Kalau punya Rama 4 sudah semua ya. Oke, jadi punya Remon sama Tama yang ada tugas di rumah. Nanti Rama Ibu gambar lagi di baliknya ya buat di rumah. Diukur pakai penggaris. Ya, tahu? Yuk, sekarang sebelum ada yang mau tanya nggak? Tanya apa? Sudah? Ada yang mau tanya? Apa? Udah. Oke. Sebelum pulang, sekarang kita berdoa dulu ya. Iya, berdoa nanti berdoa dulu. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Ya, terima kasih ilmu hari ini. Selamat siang. Pinter semuanya. Assalamualaikum. Hari ini senang? Hari ini senang? Ya, boleh pulang hati-hati ya. Selamat siang. Buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Nunur Aini, CGP Angkatan 9 dari SLB Negeri 2 Indramayu, Kabupaten Indramayu. Saya masih ditemani oleh Ibu Atik Wahyuni SPD. Beliau adalah guru kelas 6 SDLB Tunarungu di SLB Negeri 2 Indramayu yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Atik terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Dengan tujuannya itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Ibu, mari kita mulai percakapan pasca observasi yang pertama. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya setelah dilakukannya observasi tadi. Baik, dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah observasi kelas yang berlangsung berjalan lancar, menyenangkan. Anak-anak juga senang belajarnya, saya juga nyaman dalam mengajar, jadi semuanya sudah berjalan dengan seperti biasanya baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah tadi pembelajarannya yang Ibu rasakan menyenangkan dan juga berjalan dengan baik ya.
Kemudian bisa ceritakan kembali Ibu area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan tadi di dalam kelas. Tentunya seperti biasa dimulai dari dengan membuat MA, membuat modul ajarnya, CP-nya diambil disesuaikan dengan kemampuan siswa itu sendiri. Setelah modul ajarnya jadi, menyiapkan alat dan media, baru eksekusinya yaitu mengajar siswa di kelas. Pembelajarannya, area pengetahuannya dikembangkan, anak-anak mengenal alat ukur baku dan tidak baku, dan untuk keterampilannya anak-anak bisa menggunakan alat ukur tersebut sebagaimana seharusnya. Iya. Jadi ada dua area pengembangan ya Bu. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Yang ketiga, jadi area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan tadi, menurut Ibu itu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu, apakah dilihat sudah berhasil dalam pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi? Di bidang berhasil, sebagian anak sudah memahami, yaitu dengan waktu pada area keterampilannya anak-anak sudah bisa menggunakan alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Memang ada beberapa anak yang masih perlu latihan, mungkin karena jengkal tangannya belum terbiasa untuk menjengkal atau belum terbiasa menggunakan meteran yang panjang karena biasanya menggunakan penggaris. Berarti ada yang sudah dikembangkan juga ya Bu terkait dengan tadi alat ukur tersebut yang sudah dapat digunakan oleh anak. Kemudian yang selanjutnya Ibu, menurut Ibu dalam pembelajaran tadi apakah ada kekurangan Bu atau ada kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Ada kendalanya. Yang pertama, anak kan biasa mengukur hanya memakai penggaris, jarang atau belum pernah, ada yang belum pernah memakai meteran, sehingga cara menggunakannya perlu diulang-ulang mengajarinya. Terus karena mungkin baru pertama melihat meteran gitu, jadi malah dibuat mainan, bukan fokus ke belajar. Terus ada juga anak yang apabila tidak diperhatikan dia main sendiri, tidak mengikuti instruksi, seperti itu. Ada. Iya. Berarti ada kendala-kendalanya yang Ibu hadapi dan juga Ibu tahu ya bagaimana cara mengatasi kendala tersebut sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar kembali. Kemudian yang selanjutnya itu kira-kira Ibu mengapa sih dari kendala tersebut, rencana apa yang bisa Ibu lakukan supaya kendala-kendala tersebut bisa diminimalisir atau bisa dikurangi? Mungkin yang pertama, sebelum mengajarkan mengukur, saya harusnya terlebih dahulu mengenalkan macam-macam alat ukur. Bukan hanya meteran, mungkin yang jarang ditemui selain meteran ada juga timbangan. Ada juga penggaris kayu yang lebih besar karena anak-anak hanya terbiasa menggunakan penggaris kecil. Jadi mungkin sebelum materi ini harusnya saya terlebih dulu mengenalkan macam-macam alat ukur. Lalu yang kedua, karena mungkin memang ada sebagian anak yang ketika tidak diperhatikan tidak melaksanakan tugas, jadi mungkin sebaiknya kedepannya saya akan memberikan dulu terlebih dahulu semacam kegiatan untuk dia, apakah dia harus mengukur dulu, diberi kegiatan yang menyenangkan dulu sehingga dia tidak main sendiri. Iya. Bagus sekali Ibu tadi ya, dari solusi-solusi tadi Ibu menyiapkan beberapa alat-alat ukur yang juga nanti sebagai pengetahuan anak itu sebelum nanti dia melakukan pengukuran bahwa alat ukur ini digunakan untuk ini, alat ukur panjang menggunakan penggaris dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian rencana pembelajaran ke depannya ya Ibu, yang saya tanyakan apa rencana ke depan yang Ibu akan lakukan dalam pembelajaran berikutnya Bu? Kedepannya mungkin akan lebih banyak mengenakan alat-alat ukur, bukan hanya panjang saja, mungkin ke berat seperti timbangan. Kan itu juga nanti untuk anak-anak berguna ketika mereka kembali ke rumah. Ya, betul. Jadi mengenalkan berbagai jenis alat ukur. Selanjutnya baik Ibu, jadi tadi itu adalah rencana kedepannya yang akan Ibu lakukan ya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti bisa dapat terrealisasikan dengan baik dan tentunya juga akan memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada kita nanti. Kira-kira rencana kedepannya Ibu nanti dalam pelaksanaan rencana ke depan nanti akan dilakukan? Ke depan akan dilakukan pada setiap jadwal pelajaran matematika. Biasanya kita setiap hari Selasa, jadi akan dilakukan terus sampai anak paham materi. Berarti ada fokus ini.
gambar. Lu video. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira kapan rencana ke depannya? Pelaksanaan yang akan Ibu lakukan untuk merencanakan pembelajaran ke depannya Bu? Untuk pelajaran kedepannya karena itu materinya berkelanjutan ya, jadi mengukur panjang tinggi mengukur berat, jadi akan dilaksanakan di minggu-minggu setelah ini. Minggu depan akan saya ulangi dulu, minggu depannya diulangi, setelah anak-anak paham baru masuk ke berat, mengukur berat, terus sampai diulang-ulang karena tiap minggu memang kita ada pembelajaran matematika. Setelah anak-anak paham semua alat ukur baik tinggi, lebar, berat, baru akan ganti ke materi berat. Berarti sudah ada plan waktunya ya Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya, mudah-mudahan cepat terrealisasikan ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu Atiqah Hilmi yang telah memberikan saya kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.